Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai hidup karena iman, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dari kebenaran ayat ini, kita akan melihat dan menyoroti beberapa kata. Yang pertama, kita akan lihat dan fokus pada kata hidup. Kata hidup ini ketika berkaitan dengan manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti masih terus ada atau bergerak. Sedangkan kata hidup di ayat di atas secara harfiah sebenarnya bermakna berjalan. Hal ini mengandung arti tentang bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Jadi ketika kata hidup di sini digunakan, maka yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana cara seseorang menjalani hidupnya, bagaimana ia telah hidup di dalam kehidupan ini. Jadi ini bukan hanya tentang kehidupan secara biologis, tentang bagaimana seseorang bergerak, seseorang bernafas dan lain sebagainya, tapi ini tentang bagaimana orang menjalani kehidupannya. Kata yang kedua adalah percaya. Arti umum percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Kata percaya dalam ayat tersebut di atas adalah terjemahan dari kata Yunani atau pistis yang berarti iman. Iman biasanya dipahami sebagai satu keyakinan kepada atau pada seperangkat dogma atau keyakinan tentang Tuhan. Hal ini tentu tidak salah. Tetapi kata pistis atau iman memiliki pengertian bukan hanya sampai di situ. Pistis di sini mengandung pengertian membuat janji kesetiaan atau setia pada perjanjian. Jadi ketika Allah memanggil umat manusia untuk masuk menjadi bagian dari umat Allah, umat kerajaannya, maka kita masuk dalam satu perjanjian dan kita punya tanggung jawab perjanjian. Jadi pistis di sini adalah janji kesetiaan pada perjanjian atau setia pada perjanjian. Jadi ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, berarti kita menyatakan bahwa kita hanya akan setia kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal ini selaras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-27-29. Firman Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Perhatikan kebenaran firman Tuhan di sini bahwa percaya kepada Yesus sebagai yang diutus Allah adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Mengapa percaya dikatakan sebagai pekerjaan? Karena ini tentang menjalani kehidupan dalam kesetiaan pada perjanjian. Percaya di sini bukan hanya aktivitas mental, aktivitas pikiran, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjalani hidup kita dalam kesetiaan pada perjanjian. Sehingga dikatakan ini adalah satu pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya kata yang ketiga yang akan kita soroti adalah kata melihat. Melihat sangat erat hubungannya dengan indera penglihatan atau mata. Akan tetapi kata melihat di ayat tersebut secara literal memiliki arti yang lebih dekat dengan kata persepsi. Persepsi secara sederhana berarti kesan, pendapat atau pandangan seseorang terhadap sesuatu. Ketika kita melihat sesuatu, kita akan mulai menafsir, memandang, mengemukakan pendapat. Itulah persepsi. Jadi ayat di sini ketika berbicara tentang melihat, ini berarti bicara tentang persepsi. Jadi melalui ayat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 di atas dapat kita jelaskan dengan kalimat sebagai berikut. Yang pertama, sebab kami menjalani hidup oleh karena janji
setia kepada Tuhan Yesus, bukan karena pandangan atau pendapat manusia. Yang kedua, sebab kami berjalan dalam kesetiaan pada perjanjian dengan Tuhan, bukan dalam pandangan manusia atau persepsi. Jadi hidup karena iman adalah hidup dalam kesetiaan dengan Tuhan dan kebenarannya. Setia kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan setia pada kebenaran Allah tanpa kompromi. Bagaimana kita mengaku setia kepada Tuhan, tetapi kita mengkompromikan kebenaran? Itu bukanlah berjalan atau hidup oleh iman. Jikalau kita hidup oleh iman, maka jikalau itu adalah kebenaran, kita tidak akan mengkompromikan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Jikalau ya, kita katakan iya. Jikalau tidak, kita katakan tidak. Selebihnya daripada itu, kata Alkitab, berasal daripada si jahat. Kiranya kita hidup oleh iman bukan karena melihat, bukan berdasarkan persepsi dan cara pandang kita, tetapi benar-benar hidup dalam ikatan perjanjian dengan kesetiaan kepada perjanjian Allah, dan hidup tanpa mengkompromikan kebenaran, artinya kita setia pada kebenaran. Itulah hidup oleh karena iman, bukan karena melihat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.